Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, dengan ucapan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa Bapak Ibu di tatap maya ini, dapat bersilaturahmi. Baiklah, saya akan perkenalkan nama saya, ya. Saya insya Allah Bapak dan Ibu akan mendampingi Bapak Ibu belajar bersama kita dalam ruang tatap maya ini, insya Allah nanti di ruang kolaborasi kita. Nama saya Ibu Juwaro, ini fasilitator dari Banda Aceh. Oke Bapak Ibu, alangkah baiknya nih Bapak Ibu supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah, mari kita berdoa dulu supaya apapun yang kita lakukan ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah di sepanjang menitnya. Kita baca Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk itu saya izinkan saya untuk membuka PowerPoint saya ya Bapak Ibu untuk melihat tujuan pembelajaran kita atau tujuan diskusi kita hari ini. Saya share screen. Nampak Bapak Ibu? Nampak Bapak Ibu presentasi saya? Nampak. Oke. Ini insya Allah kita ini Bapak Ibu pada ruang kolaborasi modul di 1.2 itu dengan nilai-nilai dan peranan guru penggerak ya. Untuk itu ya, apa yang mau kita lakukan, mari kita cermati bersama. Ini pada pembukaan sudah saya buka sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tujuan. Nah, tujuan ini Bapak Ibu kita insya Allah ada dua, yaitu tujuan umum bahwa Bapak Ibu itu harus dapat menjelaskan pentingnya motivasi intrinsik nih untuk menguatkan ya upaya menumbuhkan murid belajar merdeka. Itu tujuan umum. Kemudian tujuan khususnya ada dua nih, yaitu bahwa guru penggerak nih dapat menjelaskan materi ya yang dipelajari pada sesi eksplorasi konsep bersama instruktur kemarin ya. Kemudian bahwa guru penggerak itu harus dapat menjelaskan nih manfaat menumbuhkan motivasi intrinsik. Berikutnya agenda kita ada 4 nih, pembukaan sudah saya mulai, kemudian kita akan mengulas materi, kemudian kita akan masuk diskusi kelompok dan penutup. Ya, untuk itu ya sebelum kita mulai, kita bangun dulu kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Ketika kita nanti insya Allah dalam diskusi, baik di dalam kelas besar kita 10 orang ini, kelas besar kita sekarang ini ataupun kelas kecil, ya ada kesepakatan kita bersama ya, saling menghargai sesama guru penggerak nih dan fasilitator saya sendiri nih ya. Kemudian ketika ya ada teman kita yang satu bicara, mohon yang lain Bapak dan Ibu mendengarkan seksama supaya apa yang disampaikan itu menjadi fokus. Kemudian tepat waktu, ya, jangan molor-molor nanti insya Allah nanti. Kemudian dimohon semua kita itu berpartisipasi aktif ya untuk berkolaborasi, berdiskusi, membahas nilai-nilai dan peranan guru penggerak ya pada modul 1.2 nih. Kemudian nanti fokus pada sesi belajar. Untuk mengulas materi nih Bapak Ibu. Mengulas materi ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali saya kepada kita semua ya. Bapak Ibu, saya, oh kemarin kan kita sudah mengeksplorasi konsep nih.
ada nilai-nilai guru penggerak, ada peranan guru penggerak. Sekarang kita akan mereview kembali. Mari kita kita review bersama ya Bapak Ibu menggunakan Jamboard nih. Ini linknya saya share di chat Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengungkapkan ya, apa yang Ibu ingin tuliskan ya, itu di Jamboard. Linknya saya share pada chat. Boleh dilihat nih, saya sedang share linknya. Bapak Ibu bisa lihat nanti, oke? Ya, di situ Bapak Ibu akan tuliskan ulasan materi, nilai guru penggerak itu kan ada 5 tuh. Kemudian peranan, peranan guru penggerak juga ada 5. Bapak Ibu bisa tuliskan di Jamboard yang Bapak Ibu buka. Caranya bagaimana? Klik yang ada tanda panah itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan, kemudian enter atau klik aja di luarnya, nanti akan tertayang. Oke, alhamdulillah. Semua ulasan sudah selesai. Ya. Maka saya balik lagi ke poin-poin kita ya Bapak Ibu. Untuk memulai diskusi kita Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih sebenarnya ya, untuk memicu kita ya. Apa sih yang sudah kita pelajari di eksplorasi konsep kemarin? Apa sih gagasan yang paling menarik nih dari kita nih Bapak Ibu sebagai guru penggerak nih? Dan mengapa? Kemudian bagian mana nih yang paling menimbulkan banyak pertanyaan dan sebagainya? Nanti boleh Bapak dan Ibu kita diskusikan di dalam forum ruang kolaborasi ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya mungkin akan mengingatkan balik bagaimana kita masuk ke dalam ruang LMS kita. Mari kita buka dulu ya Bapak Ibu ya. Halo. Nampak Bapak Ibu? Modulnya yang saya share? Nampak. Alhamdulillah. Itu kita bisa lihat Bapak Ibu kan. Ini modul 1. Kemudian kita belajar pada modul 1.2. Kemudian kita klik di kita scroll ke bawah. Ini ada nilai-nilai dan peranan guru penggerak nih ya Bapak Ibu. Kita klik di sini apa di dalamnya ini? Ya, oke. Nah, kita akan masuk di sini Bapak Ibu di ruang kolaborasi bersama. Kita klik di sini. Ini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu nih. Padahal Bapak Ibu sendiri kemarin sudah belajar ya. Di ruang kolaborasi ini Bapak Ibu tentu kita baca dulu nih petunjuknya nih. Tujuan pembelajaran kita ini Bapak Ibu membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peranan dan nilai guru penggerak nih tujuannya nih. Kemudian yang ini bisa kita baca, biasa saja nih ya, kita belajar pada 3 ruang kolaborasi. Setelah itu kita mempelajari paparan materi dan sebagainya. Tetapi ada hal yang paling penting nih Bapak Ibu. Berdasarkan pertanyaan di bawah ini ada 2. Itulah yang fokus diskusi kita di ruang kolaborasi ini Bapak Ibu. Yang pertama apa nih? Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, ya, apa saja hal yang pernah Bapak Ibu lakukan nih sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan nih oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peranan serta nilainya tersebut di sekolah untuk siswanya. Jadi dua pertanyaan inilah yang memandu kita dalam berdiskusi.
Terus ada tahapan diskusinya, bisa kita cermati nih, ada 4 Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan dibagi dalam grup kecil, ya. Nanti kita masuk ke dalam grup kecil. Kemudian yang nomor 2-nya bahwa setiap grup kecil tadi nanti akan berdiskusi dan membuat kesimpulan dalam bentuk PowerPoint. Boleh Ustaz? Yang sesuai kesepakatan kita hari ini, mau atau poster, atau boleh keduanya. Yang nomor 3, pada sesi pertemuan tatap maya nanti, ya, setiap kelompok kecil tadi akan mempresentasikan hasil kolaborasinya pada kelas yang besar. Sudah ketika kembali pada room yang besar. Kemudian karya Bapak dan Ibu insya Allah nanti akan dinilai berdasarkan rubrik yang ada di LMS. Jadi bukan buatan-buatan saya nanti sebagai fasilitator untuk menilai itu tidak valid seperti itu ya. Sudah ada rubriknya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana kita mau menuangkan gagasan kita untuk berdiskusi? Bapak Ibu lihat di sini ada ADD New Topik. Bapak Ibu bisa klik. Oke. Ketika kita klik, ini keluar jendela. Ini ada subjek Bapak Ibu. Kita boleh menuliskan subjeknya di sini apa yang ingin dituangkan. Misalnya nilai dan sebagainya. Terserah. Kemudian kita tuliskan ide kita, gagasan kita yang ingin kita diskusikan. Ya. Nah, selesai. Ya. Ibu bisa, jangan lupa ya, kita klik post to forum. Itu artinya kita ya mengirimkan gagasan kita. Walaupun ini di dunia atau tatap maya. Oke, ini tentang ruang kolaborasi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu insya Allah nih kita akan bagi 2 kelompok nih Bapak Ibu. Izinkan saya keluar ke PowerPoint lagi. Untuk itu pada diskusi kelompok ini ya saya akan membagi 2 kelas Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelumnya nih ada pengantar, ya pengantar ini mengingatkan kita Bapak Ibu, ketika kita berdiskusi nanti, ya peranan kita itu adalah mewujudkan murid ya yang merdeka belajar, akhirnya menghasilkan profil pembelajar Pancasila. Ya, kemudian bahwa pembelajar ya profil pelajar Pancasila ini akan belajar dengan penuh semangat, mampu berkolaborasi, kemudian memandang tidak ada sekat perbedaan antara sesama mereka. Kemudian pentingnya guru penggerak itu menumbuhkan sikap menerima dan menghargai keberagaman. Itu hanya motivasi pengantar kita, dan ini ada motivasi dari kita sebelum diskusi Bapak Ibu. Oke. Untuk diskusi kelompok, ya ini ada beberapa hal yang harus kita jalani. Tentu saja Bapak Ibu sudah membaca materi atau bahan-bahan yang ada di explore konsep kemarin ya. Kemudian bahwa CGP ini kita bagi 2 kelompok seperti penjelasan saya barusan. Waktu kita 25 menit dalam ruang kolaborasi diskusi ini. Kemudian mencatat hasilnya, ya, insya Allah nanti akan dipresentasikan dari perwakilan salah satu kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, saya akan bagikan link, ya, bagikan link untuk masuk room, Bapak Ibu, ya, masuk room, ya, masuk room, Bapak Ibu, dengan catatan bahwa urut absen nomor 1 sampai 5 adalah kelompok 1, ya. Kemudian urut absen nomor 6 sampai 10 insya Allah masuk room
kedua atau kelompok 2. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu saya kirimkan. Itu untuk room 1, kelompok 1 ya. Jangan salah masuk Bapak Ibu. Iya, bingung nanti. Nah, ini saya akan share yang kedua. Oke, Bapak Ibu silakan masuk. Ya, masing-masing masuk berdiskusi di kelompok kecilnya. Selamat bekerja. Kuatkan hati, ikhlaskan perbuatan untuk berdiskusi, menjalankan tugas yang mulia sebagai seorang pendidik. Alhamdulillahirabbil alamin, diskusi kelompok dari kelompok kecil sudah selesai. Bapak Ibu sudah boleh masuk kembali ke room besar. Kita akan presentasikan hasil kita yang sudah kita bicarakan tadi ya Bapak Ibu. Mari kita undang, kita masuk semua ke room yang besar. Oke, Bapak Ibu. Nampak presentasi PowerPoint saya, Bapak Ibu? Halo? Halo? Ya, halo, nampak Ibu. Nampak ya? Ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mempresentasikan, Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Iya. Mungkin di pembekalan kemarin kita memang paham dan kita mencoba kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang presentasi waktunya. Siapa dulu nih kelompok yang mau presentasi nih? Kelompok 1, Bu. Alhamdulillah, silakan Ibu Afriani presentasi. Ya, baik. Ada yang tanggapannya bagus dari Pak Saburudin. Bagus lagi itu refleksinya dari Pak Suwardi. Oke. Alhamdulillah presentasi kelompok 1 sudah selesai. Kita masuk kelompok 2, dipersilakan. Mungkin Pak Jasardin ini tadi sudah kepingin mempresentasi, silakan. Kelompok 2 diwakili oleh Pak Jasardin. Kita semua mendengarkan ya Bapak Ibu, kita semua aktif dalam diskusi ini. Siap. 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 Lanjutkan. Ya. Alhamdulillah, ya presentasi kita sudah selesai Bapak Ibu. Kalau kita pada akhir closing nih, kayaknya kita ada oleh-olehnya Bapak Ibu nih. Di presentasi saya tuh ada penugasan. Ya, ini oleh-oleh insya Allah kita bawa ke akhirat nanti Ibu. Bapak ya, pahalanya Allah yang berikan. Apa tuh? Nah, ini dia. Nah, tugas mulia kita ini rupanya untuk mendesain nih mini program. Tujuannya apa? Memotivasi secara intrinsik dari dalam diri murid supaya menerima ya pembelajaran yang beragam dan memiliki toleransi. Oke, kemudian cara membuatnya bagaimana nih? Oh, ternyata kita buat PowerPoint nih, antara 8 sampai 10 slide saja. Oke, batas waktu kita 3 hari setelah sesi virtual kita pertemuan hari ini. Untuk berikutnya ini tentu saja materi-materi itu kalau kita kurang literasi boleh mengakses di dari tempat yang lain di samping LMS yang disediakan oleh kita. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Baiklah. Insya Allah ini ya pertanyaan sudah ditanggapi semuanya.
Ini tiba saatnya, ini alhamdulillahirabbil alamin, ini waktu 1,5 jam dari sini ke depan tadi Bapak Ibu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, kita sudah bersama nih dalam Katab Maya selama 1,5 jam kebersamaan kita membahas tentang nilai-nilai dan peranan ya guru penggerak ini. Tiba saatnya kita mungkin banyak kegiatan lagi yang lain dan kita akan melanjutkan tugas-tugas mulia kita sebagai pendidik. Mungkin kita akan akhiri pertemuan kita, insya Allah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Saya nih sebagai pendamping Bapak dan Ibu selama berdiskusi mengucapkan terima kasih sekali atas segala perhatiannya, kebersamaannya, keaktifannya yang luar biasa dari Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala sesuatu kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan Ibu Juara.